Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih bisa menyapa sedulur-sedulur semua, masih bisa bersilaturahim, dan semoga di setiap perjumpaan kita, meskipun hanya melalui media sosial, hanya melalui media maya, semoga perjumpaan kita mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, perjalanan hidup setiap manusia mempunyai takdir yang berbeda dan mempunyai jalan masing-masing. Maka kita sebagai umat manusia, sebagai umat yang beriman, untuk pandai-pandai menyikapi setiap permasalahan-permasalahan yang datang menghampiri di dalam kehidupan kita. Yang tentunya setiap manusia yang ada di dunia ini menginginkan sesuatu kebahagiaan, menginginkan sesuatu yang mana sesuatu itu belum terwujud, yang masih menjadikan cita-cita di dalam relung kalbunya. Kadangkalanya setiap cita-cita, keinginan, harapan yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam relung kalbu kita, hanya menjadi ilusi dan hanya menjadikan halusinasi. Mengapa demikian? Jawabannya itu amat sangat simpel. Di antaranya karena kita sebagai manusia tidak bisa menyikapi kehidupan itu dengan sesuai ajaran tuntunan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala kita sebagai manusia keinginan amat sangat banyak, tetapi ketika kita diberikan oleh Allah sebuah ujian, proses untuk menuju kesuksesan, kita itu gagal dan gagal. Dalam artian ketika kita akan diangkat derajatnya oleh Allah ke derajat yang amat sangat tinggi, maka mau tidak mau kita semua itu harus diuji dulu oleh Allah. Maka itulah yang akan kita bisa petik, yang akan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita ketika kita melihat kepada perjalanan kehidupan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan baginda Nabi, lebih banyak menangis daripada bahagia. Kanjeng Rasul dari semenjak bayi sampai diangkat jadi Rasul itu lebih banyak menangis daripada bahagia. Lebih banyak ujian, cobaan daripada banyaknya rasa kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tetapi yang dicontohkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita sebagai umatnya, tidak lain dan tidak bukan untuk senantiasa sabar, menerima, ikhlas, tawakal atas qada qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Kanjeng Rasul diuji sama kaum, yang mana kaum tersebut di zaman jahiliyah tersebut mencaci maki Kanjeng Rasul, bahkan melempari Kanjeng Rasul dengan kotoran onta, dan Kanjeng Rasul pun dicari-cari untuk apa? Untuk dibunuh. Maka Kanjeng Rasul tetap sabar, teguh, pangkuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan kita petik dari sejarah baginda Rasul itu tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Untuk senantiasa bisa sabar, menerima dan ikhlas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diuji dengan berupa penyakit. Kadangkalanya penyakit tersebut itu tak kunjung sembuh, berobat kemana-mana tetap bukan sembuh yang datang, malahkan penyakit tambah parah, uang pun habis. Begitupun ada yang diuji dengan kelaparan, dengan kesusahan, dan lain sebagainya, problema-problema di dalam kehidupan kita. Kadang kalanya kita menyikapinya tidak dengan hati yang lapang dada.
Tetapi kalau kita menyikapinya dengan hati yang ikhlas, dengan hati sabar, bisa jadi ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah suatu jalan bagi kita untuk menggapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan. Maka dari itulah ketika kita diberikan oleh Allah sebuah penyakit, kita sabar menerimanya, kita ikhlas untuk menerimanya. Maka Pak, insya Allah ketika kita sabar melalui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan ikhlas, dengan penuh lapang dada, maka Pak, insya Allah buah dari kesabaran, buah dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan ialah kebahagiaan-kebahagiaan yang akan kita terima di waktu-waktu yang akan datang, di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya satu, mengapa hidup itu cita-cita tuh hanya bisa menjadikan sebuah ilusi, sebuah halusinasi doang. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima perjalanannya. Apa perjalanannya kesuksesan itu? Tidak lain dan tidak bukan ialah ujian yang senantiasa menghampiri kita dan kita tidak lulus ujiannya. Maka dari itulah Al-Fakir menghimbau kepada sedulur-sedulur semua, khususnya buat diri Al-Fakir, untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita lebih ikhlas atas ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan keriduan Allah dan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan semoga cepat dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan tidaklah banyak, dan semoga yang bisa Al-Fakir sampaikan ada kemanfaatannya, ada keberkahannya, khususnya bagi Al-Fakir dan umumnya buat sedulur-sedulur semua yang senantiasa menyimak, menyaksikan video Al-Fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhu wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.